Desa Mekarwangi terletak di Kecamatan Ibun, Jawa Barat. Pada tahun 2019, Mekarwangi masih menjadi desa tertinggal. Desa Mekarwangi baru menjadi desa berkembang di tahun 2020. Dengan title barunya, Mekarwangi semakin berusaha untuk mengembangkan setiap potensi yang dimiliki. Halo, saya Hendra. Aku Lydia Tessa. Aku Anissa Putri. Aku Nazila Aulia. Aku Laudi Pengiat Majid. Aku Yuvana Zahra. Aku Nadia Tiana. Aku Cynthia Hari Putri. Aku Ursula Tamara. Aku Zako Moreno. Aku Rehan. Titi Suleleng. Aku Angelis Saradin. Aku Azara Kila. Aku Fatimah Zahra. Aku Imada. Aku Ana. Dengan hadirnya kami ke Desa Mekarwangi, tentu besar harapan kami dapat bisa membantu masyarakat untuk lebih paham dan sadar akan kesehatan anaknya, serta dapat terliterasi secara digital. Harapan dari Desa Mekarwangi tentu sosialisasi dari mahasiswa itu akan bisa meningkatkan motivasi masyarakat, utamanya para kader, ibu-ibu balita diberi wawasan, diberi pengarahan supaya mereka tahu bagaimana pentingnya imunisasi, terus pentingnya teknologi. Alhamdulillah saya sangat berterima kasih sekali telah rela berkunjung ke tiap-tiap RW. Ini adanya mahasiswa Universitas Padjadjaran ini sangat berkesan. Mudah-mudahan mahasiswa Universitas Padjadjaran yang tinggal di Desa Mekarwangi lebih sukses lagi, bisa mencapai cita-cita apa yang diharapkan. Sebagai langkah awal, kami melaksanakan observasi kepada setiap perangkat desa yang relevan dengan program kami. Hal ini nantinya menjadi dasar penyusunan jadwal dan program kerja yang kami laksanakan selama 1 bulan. Selain mempersiapkan diri untuk melaksanakan program kerja KKN, kami juga selalu berusaha untuk membangun relasi yang baik dengan sesama anggota. Pada waktu-waktu senggang, kami melakukan berbagai kegiatan yang membantu kami saling mengenal satu sama lain. Hubungan yang baik membawa kami kepada komunikasi yang baik pula. Kami bekerja sama mempersiapkan program kerja KKN kami, mulai dari diskusi awal sampai eksekusi kegiatannya. Desa Mekarwangi, Sukses, sukses, sukses! Hari pertama program kerja tentunya menjadi awal yang asing bagi kami. Seluruh semangat dan persiapan yang telah kami lakukan masih membawa sejumlah kekurangan, yang kemudian menjadi evaluasi bagi kami. RW 5, lokasinya di Rumah Butati. Posisinya tuh di sana gak banyak nampung orang, banyak beberapa warga yang duduknya tuh di luar, jadi gak gitu ngeliat. Setelah berbagai evaluasi, hari kedua program kerja kami berjalan lebih baik. Sosialisasi Bian untuk RW 9 diselenggarakan di sebuah madrasah. Dengan bantuan dari para ibu kader, acara dapat berjalan dengan baik dan kondusif. Tidak ada hambatan signifikan yang kami rasakan hari itu. Walau evaluasi dan perbaikan telah diupayakan, sejumlah hambatan yang tidak diperhitungkan tetap muncul. Kondisi lokasi dan warga seringnya tidak bisa kami kendalikan. RW 3, lokasinya di Madrasah Yayasan Al-Mahdi. Pertama kali gue datang ya, di situ kita kira rumah yang sebelah kiri itu rumah yang harusnya kita tempatin buat acara. Karena rumah itu udah rapi, udah sama karpet dan sama cemilan. Ternyata yang dipakai itu yang sebelah kanan, yang belum disiapin dan masih kotor lah, miskom. saya di RW 7, di salah satu masjid di RW 7 itu, di mana jadwal kami buat sosialisasi itu bentrok dengan agenda lainnya untuk ibu-ibu kader di kantor desa, sehingga tidak begitu banyak orang-orang yang hadir karena mungkin tidak ada arahan secara langsung dari ibu kader RW 7. Vaksin campak rubella yang tadi yang campak merah-merah tadi. Kalau gua di RW 11 sama RW 13, untuk lokasinya itu bertepatannya di rumah warga. Perencanaannya kan kita cuma satu pembicara doang yang ngomong. Itu karena emang tempatnya nggak proper dan juga sempit. Jadi kita harus dibagi menjadi tiga kelompok kecil lagi buat ngejelasin ke ibu-ibunya. Beberapa ada yang kooperatif, tapi ada beberapa juga yang kayak nggak dengerin gitu. Warga-warga sana tuh malas buat vaksin atau buat imunisasi gitu. Tingkat kepatuhannya emang rendah gitu. Lokasinya itu di RW 13 di rumah warga. Pas lagi jadi pemateri itu kebetulan udah sesi terakhir. Jadi suara pemateri juga udah mulai lumayan habis. Terus pas lagi kita ngejelasin itu, ibu-ibunya itu pada bilang gak kedengeran. Bu disuruh sama anak-anak buat ya udah ibu mendekat aja ke pembicaranya. Tapi ibu-ibunya tuh pada nggak mau. Yang malah jadinya itu kurang kedengeran dan jadinya kurang kondusif, kurang kooperatif aja sih buat RW 13 itu. Oke, sip. Thank you.
Kendati banyak sekali kendala lapangan yang tidak dapat kami tangani dengan maksimal, pada akhirnya sosialisasi tetap tersampaikan. Beruntungnya, di tengah keadaan desa yang tidak kondusif, masih ada warga yang kooperatif membantu kami menyelesaikan kegiatan dengan baik. Hari terakhir sosialisasi Bian membawa semangat baru bagi kelompok kami. Seluruh persiapan telah dilakukan dan kami siap menutup program Bian dengan baik. Lokasinya di PAUD RW 1. Lokasinya terlalu banyak tembok sehingga panitia harus membagi materi dan beberapa kelompok untuk ibu-ibu peserta Biannya. Meskipun seperti itu, para peserta Bian juga menikmati lancarnya acara tersebut. Ibu-ibu kadernya juga kooperatif buat bantuin panitianya. Kami memulai program kerja terakhir kami, sosialisasi literasi digital. Kegiatan ini juga tidak berjalan sesuai perkiraan. Kondisi selama kegiatan yang tidak bisa kami prediksi membawa sejumlah hambatan yang sayangnya tidak dapat kami tangani. Sosialisasi literasi digital di kantor desa Karang Taruna Desa Mekarwangi. Waktu itu kita minta untuk yang hadir jadi partisipan tuh 120 orang. Tapi ternyata yang datang pada hari H itu tidak memenuhi target. Kita udah nyiapin konsumsi sejumlah yang kita harapkan karena kita juga udah ngulur waktu ya seharusnya sesuai dan ternyata tidak sesuai dan jadi sisa konsumsi yang tidak jadi kita berikan itu kita bagikan ke warga sekitar. Gagal, tapi jadi ada hikmah lainnya. Dengan berbagai evaluasi dan improvisasi yang terus kami lakukan, akhirnya kami sampai juga di akhir kegiatan sosialisasi. Seluruh anggota kelompok dan peserta bersemangat menjalani kegiatan. Literasi digital di sekolah, kurangnya briefing panitia, belum tahu situasi audiens maupun lokasi di sana, kendala internet bagi para pesertanya, transportasi untuk panitia menuju ke lokasi karena datangnya terlalu terlambat. Dari banyaknya evaluasi di hari pertama, untuk hari kedua dan hari ketiga tidak sebanyak evaluasi di hari pertama. Meski tentunya masih ada sejumlah kekurangan dalam pelaksanaannya, kami sangat senang bisa menyelesaikan program kerja kami hingga akhir.